When you close your eyes, tell me what are you dreaming? Everything I wanna know it all. I've spent 10,000 hours and 10,000 more. Oh, if that's what it takes. Jauh di masa lampau di daerah Kalimantan Selatan berdirilah sebuah kerajaan yang bernama Lamontan. Kerajaan tersebut dipimpin oleh dua raja, yaitu Raja Patmaraga dan adiknya Raja Sukmaraga. Meskipun dipimpin oleh dua raja, rakyat kerajaan Amontai terkenal makmur, damai dan sejahtera. Hal ini karena dua raja tersebut mampu memerintah secara adil dan rukun. Duanya saling menghormati satu sama lain. Namun, sayang ada hal yang membuat dua raja ini kurang bahagia, yaitu sama-sama belum memiliki keturunan. Setiap malam, dua raja tersebut selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa untuk diberi keturunan. Secara khusus, Raja Sukmaraga berdoa meminta keturunan putra kembar. Setelah penantian lama, akhirnya istri Raja Sukmaraga mengandung. Dengan penuh kebahagiaan, setiap malam Raja Sukmaraga mengelus perut istrinya. Seraya berdoa semoga saja anak dikandungnya adalah putra kembar. 9 bulan telah berlalu, kini lahirlah anak dari Raja Sukmaraga. Dia dikaruniai putra kembar dan tampan. Berita bahagia itu pun langsung diumumkan kepada seluruh rakyat serta sang kakak Raja Patmaraga. Raja Patmaraga tentu ikut berbahagia melihat kelahiran keponakannya. Namun, di hatinya muncul perasaan iri dan semakin bertekad dan ingin segera memiliki anak. Bahkan dia merasa memiliki anak perempuan pun tak jadi masalah, tentu akan dia terima dengan senang hati. Malam harinya sebelum tidur, Raja Patmaraga memanjatkan doa kepada Maha Yang Kuasa agar diberi petunjuk di dalam tidurnya. Sang raja bermimpi dia melihat sosok dirinya sedang bertapa di Candi Agung yang terletak di luar kerajaan Amontai. Dia pun terbangun dan merasa bahwa mimpi itu terasa sangat begitu nyata. Keesokan harinya Raja Patmaraga pergi menuju Candi Agung ditemani pengawal setianya, yaitu Datuk Pucuk. Sesampainya di Candi Agung, sang raja berpesan kepada Datuk Pucuk untuk selalu menjaganya agar tak ada seorang pun yang mengganggu ketika dia bertapa. Raja pun langsung bertapa dengan bersungguh-sungguh. Berhari-hari lamanya Raja Patmaraga bertapa, hingga suatu hari ia keluar dari pertapaannya yang tentu sudah disambut oleh sang pengawal setianya Datuk Pucuk. Namun sang raja merasa belum mendapatkan apa yang dia inginkan selama ini. Akan tetapi dia yakin bahwa Tuhan telah memiliki rencana sendiri atas dirinya. Di tengah perjalanan pulang menuju istana, Raja Patmaraga berhenti di sebuah pohon besar dan rindang untuk beristirahat. Merasa cukup dengan istirahatnya, sang raja melanjutkan perjalanan pulang menuju istana. Raja Patmaraga dan pengawal yang berjalan menelusuri sebuah sungai yang harusnya cukup tenang. Tiba-tiba Raja Patmaraga melihat sesuatu. Sang raja segera menghampiri bayi itu. Namun, ketika hendak mengangkatnya, bayi itu berbicara. Betapa terkejutnya Raja Patmaraga. Raja segera memerintahkan Datuk Pucuk untuk kembali ke istana. Sampaikan kepada Raja Sukmaraga untuk menyiapkan semuanya sebelum sore hari. Kau sudah harus kembali ke sini membawa permintaan anak ini. Datuk Pucuk pun dengan sigap kembali ke istana. Setelah sampai, Datuk Pucuk segera menghadap Raja Sukmaraga dan menyampaikan pesan Raja Patmaraga. Perintah raja pun diumumkan untuk mengumpulkan 40 dayang dan barang siapa yang bisa menenun kain dalam waktu setengah hari akan diangkat menjadi pengasuh bayi. Sayembara itu pun seketika membuat warga desa gaduh. Banyak di antara mereka ragu untuk bisa menenun permintaan sang raja.
Banyak orang yang penasaran siapa yang bisa menenun kain dalam waktu setengah hari. Sementara itu, para wanita mulai menenun kain menggunakan benang terbaik mereka miliki. Sayangnya, sehingga waktu yang ditentukan tiba, tak ada seorang pun yang bisa berhasil menyelesaikannya. Ratu Pucuk pun sampai merasa putus asa. Ia khawatir tak bisa menemukan kain yang diminta sang Raja Padmaraga, tak bisa membawa pulang bayi cantik yang ditemukan di sungai tadi. Sehingga ada seseorang gadis muda menawarkan hasil tenunannya. Dibukakanlah lipatan kain itu. Ratu Pucuk pun senang menghasilkan tenunan gadis itu. Setelah memperoleh kain tenunan, Ratu Pucuk kemudian membawa Kuripan beserta 40 dayak menuju sungai untuk menjemput Raja Padmaraga dan bayinya. Sesampainya di sana, sang raja mengirimkan kain yang ditenun Kuripan untuk sang bayi. Dia tampak begitu cantik. Bayi tersebut menanggapinya dengan senyuman seolah menyetujui ucapan Raja Padmaraga. Raja Padmaraga memberi nama bayi itu Putri Jungjungbui. Raja Padmaraga beserta Ratu Pucuk, Kuripan, dan Dayang kembali ke istana. Sejak saat itu, kerajaan Amonte benar-benar meliputi kebahagiaan karena kedua raja telah dikaruniai anak. Negeri itu pun hidup dengan damai dan bahagia.